Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nuraziza dari Prodi Tedris Bahasa Indonesia semester 1. Saya akan menyelesaikan tugas akhir semester saya, pengantar linguistik. Saya di sini akan menyajikan materi hakikat bahasa. Pada hakikatnya, bahasa adalah bunyi ujar atau lisan. Hal ini dapat dijelaskan dengan menggunakan fakta sejarah bahwa orang atau kelompok masyarakat sejak dulu telah dapat melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang telah disepakati bersama secara lisan. Dan menurut para ahli Gorskeraf, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Hakikatnya sendiri, bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sebagai alat interaksi yang sistematis untuk memudahkan kita, manusia, untuk menyampaikan pesan terhadap sesama manusia. Di dalam konteks Indonesia, bahasa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, yang kedua bahasa daerah, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Mereka memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia, tetapi mereka mempunyai peran yang berbeda sesuai dengan level dan proporsinya masing-masing bahasa tersebut. Yang pertama ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan resmi di seluruh Indonesia. Merupakan bahasa komunikasi resmi yang digunakan di sekolah-sekolah dan digunakan untuk penyiaran di media elektronik dan digital. Itu termasuk bahasa kita. Dalam bahasa Indonesia kita juga harus mematuhi kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan juga benar dalam pengejaannya. Jumlah penuturan bahasa Indonesia sendiri memiliki 260 juta. Status bahasa adalah nasional dalam lingkup negara Indonesia. Tetapi banyak negara lain sekarang yang juga mempelajari bahasa Indonesia, dan lokasi penyebarannya tuh sangat luas sekali untuk bahasa Indonesia. Dan rumpun bahasa Indonesia memiliki rumpun bahasa Austronesia, rumpun bahasa Melayu Polinesia, dan bahasa-bahasa Melayu. Kita sebagai warga negara Indonesia harus menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah yang baik dan juga benar, agar kita bisa menuturkan bahasa Indonesia yang bisa dimengerti oleh orang lain juga. Yang kedua adalah bahasa daerah. Bahasa daerah atau bahasa regional adalah bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, yaitu di suatu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Dalam konteks ini, bahasa daerah berfungsi sebagai peneguh jati diri kedaerahan tersebut. Dan di Indonesia sendiri memiliki 718 bahasa daerah. Yang ketiga adalah bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat kita atau oleh masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Seperti contoh, kita warga negara Indonesia. Terus kita mengetahui bahasa Korea dari seseorang. Nah, bahasa Korea tersebut dalam negara kita disebut sebagai negara asing karena bahasa tersebut tidak biasa digunakan oleh negara kita dan sering digunakan oleh negara Korea tersebut. Menurut Sayer dan Leonis, lambang bunyi bahasa digolongkan berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama adalah lambang bunyi bahasa yang bersifat arbiter. Hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak wajib, bisa berubah dan tidak dapat dijelaskan mengapa mempunyai sifat seperti itu. Kedua, lambang bunyi bahasa yang bersifat konvensional. Setiap penuturan bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan. Ketiga, lambang bunyi bahasa itu bersifat produktif, dengan unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satu satuan ujaran yang tidak terbatas. 4. Lambang bunyi bahasa bersifat dinamis, tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi, dan perubahan itu terjadi pada tataran fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. 5. Lambang bunyi bahasa itu beragam,
Bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama. Namun bahasa sering digunakan oleh penutur yang berbeda dan mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang tidak sama, maka bahasa itu bersifat beragam. 6. Lambang bahasa bersifat manusiawi. Bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang dimiliki oleh manusia. Ciri-ciri bahasa menurut Al-Wasilah yang berhubungan dengan hakikat bahasa. Yang pertama, bahasa itu sistematik. Sebuah aturan atau pola bahasa berarti di dalam bahasa tidak sembarangan bunyi yang bisa dipakai sebagai simbol dari suatu rujukan dalam berbahasa. Jadi, berarti bahwa setiap yang kita ucapkan atau bunyi yang dihasilkan oleh sesuatu itu belum tentu disebut sebagai bahasa. Bahasa itu manasuka atau arbiter. Bahasa yang muncul tanpa alasan. Kata dalam bahasa itu muncul tanpa hubungan logis dengan yang disimbolkan, tidak ada alasan yang kuat untuk menjawabnya. Maka dari itulah bahasa dikatakan manasuka. Contohnya adalah hewan kuda. Kenapa hewan itu disebut sebagai hewan kuda? Nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa menjawab. Dan itulah disebut bahasa yang bersifat arbiter. Yang ketiga, bahasa itu vokal. Bahasa yang berwujud dalam bentuk bunyi, kebenarannya yang mewujudkan bahwa bahasa itu vokal mengakibatkan telaah tentang bahasa atau linguistik yang memiliki cabang kajian telaah bunyi yang disebut dengan istilah fonetik dan fonologi. Bahasa itu simbol, berarti bahwa bahasa juga dikenal sebagai lambang sesuatu. Contohnya adalah api. Dia menggambarkan sebuah api, jadi simbol untuk menggambarkan api. Yang kelima, bahasa itu adalah komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, mencakup, menerima, dan menangkap sebuah pesan yang disampaikan oleh penutur. Terima kasih dan sekian video dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.